Anda kembali di Nusantara Petang dan kita masih berdialog dengan Bang Emrus mengenai kasus yang melibatkan Joko Chandra dan juga sejumlah petinggi Polri. Ini Bang Emrus. Ya, ini Koordinator Masyarakat Indonesia Anti Korupsi Boyamin Saiman menduga ada unsur penyuapan dari proses surat menyurat yang dikeluarkan Polri untuk Joko Chandra. Anda setuju dengan pernyataan ini? Baik, saya pikir inilah kadang-kadang konsep yang kita pakai atau diksi dugaan, begitu ya. Jadi kalau kita pakai istilah dugaan itu orang lebih cenderung percaya bahwa seolah-olah sudah terjadi. Sebaiknya beliau mengemukakan fakta, data, dan bukti yang ada pada dia. Sehingga dia menyimpulkan bahwa terjadi atau ada dugaan. Tetapi ketika tidak disajikan data, fakta, dan bukti tersebut, saya kira sangat sulit kita percaya. Karena apa? Karena ketika orang kita labeling dengan sesuatu, labeling dugaan melakukan sesuatu, orang cenderung percaya bahwa seolah-olah sudah terjadi. Nah, oleh karena itulah, saya kira sudah harus membiasakan kita dalam wacana publik. Pemakaian diksi itu harus kita sangat hati-hati, karena ini menjadi label bagi seseorang. Tetapi saya setuju, ketika mereka menyajikan data, misalnya surat yang dia temukan, rangkaian peristiwa, video, dan lain-lain sebagainya yang merupakan rangkaian dari suatu data satu dengan data lain bisa berbicara. Tetapi ketika data itu putus-putus, saya kira amat sulit kita menyimpulkan bahwa ada sesuatu atau ada dugaan tersebut. Karena kita pakai misalnya pendekatan fenomenologi untuk membongkar sesuatu sehingga data itu kita kumpulkan secara holistik, mendalam, dan jenuh, sehingga rangkaian data itu akan berbicara sendiri tanpa kita mengatakan bahwa diduga. Karena ketika orang melihat data itu, orang sudah menyimpulkan sesungguhnya apa yang terjadi. Dibanding kita mengatakan diksi diduga. Nah, ini sangat repot, walaupun memang dari sudut undang-undang tidak salah. Tetapi dari sudut komunikasi, penggunaan diksi tersebut cenderung memberikan labeling negatif terhadap seseorang yang diduga tersebut. Oleh karena itulah, selain mengungkapkan kata diduga, terlebih dahululah mengemukakan fakta, data, dan bukti yang mendalam dan holistik yang sudah valid. Itu jauh lebih baik, sehingga itu bisa kita perdebatkan di ruang publik bahwa sajian data tersebut adalah merupakan temuan dari para orang yang berpendapat tersebut. Demikian. Iya, tentunya akan banyak sekali kasus-kasus yang terungkap dalam hal ini. Di antaranya seperti tadi ada kemungkinan adanya kasus dugaan suap. Ada kemungkinan kasus-kasus apa saja yang akan terungkap dalam hal ini? Baik, karena saya seorang ilmuwan akademisi, tentu saya harus berbasis kepada data. Oleh karena itu saya tidak berani mengatakan bahwa akan terjadi kasus-kasus apa yang akan muncul ke depan. Tetapi saya berpendapat bahwa sebaiknya pihak kepolisian melakukan suatu pendalaman terhadap kemungkinan kasus-kasus yang lain dari berbagai perspektif dan di berbagai sumber. Misalnya, katakanlah buronan koruptor kita, kan masih ada yang menjadi buronan sampai sekarang belum ketangkap, padahal mereka sudah mempunyai keputusan hukum. Nah, oleh karena itu, supaya tidak terjadi peristiwa semacam ini, saya kira pihak kepolisian, aparat hukum harus juga menggali data sedalam-dalamnya tentang hal tersebut dan melakukan suatu tracing, pelacakan posisi para buronan tersebut, sehingga kita bisa berpendapat atas dasar fakta, tidak berdasarkan asumsi, tidak berdasarkan dugaan, dan tidak berdasarkan hipotesa-hipotesa. Karena yang dalam hal ini menurut saya pendekatan yang paling pas dipakai adalah pendekatan kualitatif, yaitu berpikir induktif. Artinya berbasis kepada data. Tidak boleh kita dalam konteks menggali suatu persoalan berpikir deduktif. Artinya langsung kita simpulkan bahwa seseorang itu adalah diduga melakukan sesuatu, baru data kita kumpulkan. Saya kira itu terbalik. Dalam konteks pembuktian seseorang harus berdasarkan fakta-fakta yang kita kumpulkan. Lalu bisa kita tarik suatu kesimpulan berpikir induktif bahwa seseorang itu patut diduga misalnya, tetapi berbasis fakta dan data yang memang dikemukakan. Oleh karena itulah dalam suatu pembongkaran suatu persoalan
harus berpikir induktif sehingga posisi kita adalah posisi yang independen melihat persoalan itu dan tetap menghargai azas praduga tak bersalah. Demikian. Iya, tentunya dari kepolisian juga pasti sudah melakukan proses-proses tersebut ya Bang ya, dan juga ini merupakan upaya untuk mengungkap adanya kasus-kasus lain gitu supaya lebih tuntas nih. Ini menurut Bang Emrus apa saja upaya yang bisa dilakukan agar kecurigaan misalnya ada persekongkolan jahat dalam melindungi Joko Chandra ini bisa terungkap? Tidak ada pilihan bagi kita dan juga bagi kepolisian. Sudah bongkar secara independen, kemudian apa yang diperoleh dari hasil pengumpulan data sampaikan ke publik, kecuali memang itu adalah katakanlah yang sifatnya masih rahasia menurut undang-undang. Tetapi ketika fakta dan data ditemukan, bisa saja itu disampaikan ke publik dengan menyebut inisial daripada seseorang tersebut. Sehingga masyarakat bisa percaya, bisa trust daripada temuan-temuan tersebut. Masyarakat juga tidak bodoh. Masyarakat juga bisa melihat dari sajian data yang dikemukakan oleh pihak kepolisian. Namun, supaya tidak melanggar hukum atau supaya melindungi azas praduga tak bersalah, menerapkan azas praduga tak bersalah dan melindungi hak-hak hukum daripada orang yang boleh jadi melakukan tindakan persekongkolan tersebut, saya kira pas sebut aja inisial yang bersangkutan. Tetapi faktanya bisa dikemukakan, bisa disajikan, sehingga rangkaian peristiwa tersebut rakyat atau masyarakat bisa menyimpulkan bahwa perilaku persekongkolan itu benar, lebih cenderung benar terjadi daripada tidak. Nah, sangat tergantung daripada sajian-sajian data tersebut, tetapi pada prinsipnya dengan menyebut inisial, karena kita harus tetap melindungi, karena undang-undang kita demikian, karena ketika orang belum diputuskan atau belum mempunyai hukum tetap, dianggap tetap orang yang tidak bersalah. Jadi atas prinsip itu harus kita pegang. Ya, berbeda kalau sudah mempunyai hukum tetap, saya kira bisa diberitahu identitas yang bersangkutan. Demikian. Iya, bagaimana supaya kasus ini bisa tuntas dan memberikan efek jera bagi para mungkin petinggi-petinggi polisi lain yang ingin mencoba bermain-main untuk melindungi orang yang bersalah ataupun orang yang buron begitu, Bang? Baik, saya pikir yang terutama dilakukan oleh lembaga kepolisian kita atau Kapolri, dan menurut saya sudah dilakukan, yaitu memberikan tindakan tegas. Bukankah pencopotan 3 jenderal ini suatu tindakan yang tegas, sehingga itu memberikan sinyal kepada aparat kepolisian mulai dari bawah hingga ke atas, supaya mereka tidak boleh berbuat macam-macam. Karena Kapolri kita tidak pandang bulu. Coba bayangkan ada yang berpangkat Irjen kan, baru berpangkat Brigadir Jenderal bintang 1. Saya kira itu jabatan pangkat yang sudah pada kategori tinggi, luar biasa dari sudut perolehan pangkat yang diperoleh. Dan sekaligus memang saya menyarankan kepada institusi kepolisian dan kepada Kapolri, ketika seseorang kombes itu diangkat menjadi bintang, justru yang paling utama dikedepankan adalah integritas, bukan kapabilitas lagi. Kenapa? Sampai kombes itu dari pangkat yang paling rendah sampai kombes, saya kira tidak kita ragukan lagi kapabilitas. Maka ada suatu lelucon di waktu Gaddafi kan pangkat yang tertinggi itu kan kolonel, maka dia sampai pangkatnya kolonel gitu ya, atau kombes kan begitu. Artinya saya mengatakan bahwa soal kapabilitas kepolisian itu sebenarnya pangkat daripada kombes itu sudah cukup memadai dan bahkan sudah luar biasa. Tetapi ketika naik kepada jenderal seperti itu, memang yang paling utama dikedepankan adalah integritas. Coba lihat 3 jenderal, boleh saya katakan itu dalam tanda kutip, mohon maaf, beliau telah melacurkan statusnya, kepangkatannya itu, walaupun itu masih dugaan gitu ya. Saya kira sangat tidak baik. Oleh karena itu ke depan, bagaimana proses daripada dari kombes menjadi jenderal, saya pikir kedepankanlah integritas itu, seleksi secara ketat, bahwa mereka bisa nggak kelihatan integritas itu bisa dari jejak rekam dia sejak masuk kepolisian sampai dia berpangkat kombes. Bagaimana perilaku dalam melaksanakan tugas tersebut? Punya catatan nggak dia ketika Kapolsek?
Ya. punya catatan nggak ketika menjabat jabatan tertentu? Bagaimana kinerjanya? Bagaimana Baik. kedekatannya dengan bawahannya sebagai suatu kepemimpinan? Jangan-jangan di dalam kepemimpinannya itu merupakan suatu jabatan yang bahwa itu bukan amanah, misalnya Iya, seperti jadi itu. benar-benar harus dilihat ya rekam jejaknya, kemudian yang paling penting adalah integritasnya. Nah, ini Betul, tentunya saya harus setuju. ada juga sinergi terhadap lembaga-lembaga lain. Ini bagaimana sinergisitas yang harus dibangun? Saya kira karena memang dalam konteks tugas kepolisian kita, saya kira banyak yang berinteraksi dengan katakanlah kementerian. Kalau itu kasusnya misalnya terkait masalah itu internasional, pasti terkait dengan Kementerian Luar Negeri atau juga Kementerian Hukum dan HAM dalam hal ini Dirjen Imigrasi. Kemudian kita lihat dengan kejaksaan. Artinya mau saya katakan bahwa kepolisian harus melakukan sinergi dengan dengan kementerian-kementerian atau lembaga negara yang terkait sehingga pengungkapan suatu kasus itu bisa lebih cepat dan bisa melihat dari berbagai perspektif daripada perilaku-perilaku orang-orang yang kemungkinan bisa melakukan penyimpangan baik daripada aparat di setiap instansi termasuk di kepolisian itu sendiri. Demikian. Baik. Baik Bang, terakhir ini dengan adanya kasus ini atau terungkapnya ternyata banyak petinggi-petinggi Polri yang terlibat, ini menurut Abang bagaimana kinerja dari Kepolisian Republik Indonesia ini sendiri? Apakah justru ini merupakan suatu hal yang bisa diapresiasi atau menunjukkan suatu prestasi tersendiri, atau justru ini menunjukkan kebobrokan dari kepolisian kita? Baik, saya pikir kalau dikatakan banyak ya tidaklah gitu ya. Kalau misalnya mayoritas aparat polisi kita melakukan hal yang tidak baik, saya kira negara ini tidak aman. Tapi sebagian iya, dalam kasus konteks ini adalah 3 jenderal kita. Saya pikir kita harus akui juga. Tetapi kita harus melihat, bukankah keamanan, ketertiban di Republik ini berjalan dengan baik? Artinya kinerja kepolisian berjalan dengan baik kok. Coba bayangkan ketika kepolisian kita tidak bekerja maksimal. Saya kira boleh jadi malam hari pun kita keluar sudah ada suatu gangguan begitu ya. Kita harus akui juga kehebatan daripada pihak kepolisian. Tetapi di sisi lain juga kita harus mengontrol oknum-oknum kepolisian, oknum-oknum polisi ya, bukan kepolisian ya, oknum-oknum polisi yang ada di kepolisian itu kita tentu harus kita kritisasi, kita harus kontrol supaya mereka berada pada jalur rel penegakan hukum. Karena menurut saya ketika penegak hukum melakukan pelanggaran hukum, saya kira apa lagi yang mau kita harapkan. Jadi oleh karena itu ketika ada polisi melakukan pelanggaran hukum, saya kira sanksi yang paling berat diberikan kepada mereka ini. Kalau boleh, saya tidak tahu undang-undang pasal berapa, sudah pecat saja para polisi yang melanggar hukum. Karena mereka penegak hukum, melanggar hukum kan sangat tidak baik. Sama halnya misalnya seorang dosen pendidik, tetapi melakukan suatu tindakan-tindakan yang tidak terpuji, misalnya katakanlah merendahkan mahasiswanya di depan publik, padahal dia guru yang harus ditiru, dosen yang harus katakanlah role model. Oleh karena itu, ketika penegak hukum melanggar hukum, berikan hukum yang seberat-beratnya bagi mereka. Baik. Sama halnya dengan misalnya salah satu diantaranya hakim mengambil keputusan, tetapi hakim sendiri yang melakukan pelanggaran hukum walaupun kita sebut itu oknum. Oleh karena itu perlu kita pikirkan ke depan. Sanksi 2 kali lipat diberikan kepada penegak hukum dibanding kepada bukan penegak hukum dengan kesalahan yang sama. Jadi kalau masyarakat sipil biasa melakukan kesalahan yang sama dengan hukuman 5 tahun, kalau kepolisian minimal 10 tahun. Atau aparat hukum lain, kejaksaan dan lain-lain sebagainya, hakim dan lain, harus diberikan hukum yang lebih berat. Karena mereka adalah penegak hukum, tetapi melanggar hukum, ini saya kira perbuatan yang sangat tidak bisa kita terima. Demikian. Baik, terima kasih Bang Emrus telah bergabung bersama kami di Nusantara Petang.